Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih. Bagaimana semangatnya hari ini? Sudah siap untuk belajar IPA? Semoga selalu semangat mengikuti pembelajaran online dan selalu sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran IPA. Masih bersama dengan Ustazah Laili Khoirunisa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mampu menjelaskan konsep persilangan monohibrid dan dihibrid. Yang kedua, mampu menentukan pola perbandingan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pewarisan sifat, khususnya pada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Perhatikan bentuk rambut berikut. Ada yang bentuk rambutnya lurus, ada yang keriting, ada juga yang ikal atau bergelombang. Tentunya ini merupakan pewarisan sifat dari orang tua. Sekarang perhatikan bentuk cuping telinga berikut. Ada dua tipe, yaitu tipe yang terpisah dan tipe yang melekat. Jelas ya, ini merupakan pewarisan sifat dari orang tua. Nah, jadi kalau orang tua kalian memiliki jenis cuping telinga terpisah, dipastikan anak-anaknya juga akan memiliki jenis cuping telinga yang terpisah. Gen yang bertanggung jawab atas sifat suatu organisme, khususnya bentuk cuping telinga ini, dikode oleh gen G besar karena dominan, dan cuping melekat dikode oleh gen G kecil karena bersifat resesif. Jadi lebih banyak orang yang memiliki jenis cuping telinga terpisah dibandingkan yang melekat, karena memang bersifat dominan yang terpisah ini ya. Dominan itu apa sih? Dominan yaitu karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Sementara resesif adalah karakter yang kalah atau yang tertutupi. Dalam hal cuping telinga ini berarti karakter cuping yang terpisah bersifat dominan dan dikode oleh gen G besar. Nah, dari contoh-contoh yang dijabarkan tadi seperti bentuk rambut dan cuping telinga, kita mengenal istilah fenotip, yaitu sifat yang dapat diamati. Fenotip ini contohnya tadi ya, seperti bentuk rambut, kemudian warna kulit, dan cuping telinga. Ingat ya, fenotip itu sifat yang dapat dilihat. Kalau genotip, sifat yang tidak dapat dilihat atau diamati, berupa susunan gen, misal genotipnya M besar atau M besar M kecil. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya jumlah kromosom dalam tubuh kita. Pada pertemuan sebelumnya kan kromosom dibedakan jadi dua ya, kromosom tubuh yaitu autosom dan gonosom. Nah, kromosom tubuh ini jumlahnya 23 pasang. Jelas ya, kalau pasang berarti 2 buah. Berarti 23 kali 2 ada 46 buah kromosom sel tubuh. Kromosom dibagi jadi autosom. Autosom ini kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22, sementara gonosom kromosom nomor 23. Nah, untuk gonosom dibedakan menjadi gonosom laki-laki dan perempuan. Gonosom laki-laki pasangan hurufnya XY, sementara perempuan pasangan hurufnya XX. Karyotype atau susunan kromosom untuk autosom. Laki-laki 22 AA ditambah XY dan perempuan 22 AA ditambah XX. Karyotype untuk gonosom, laki-laki 22A ditambah Y sementara perempuan 22A ditambah X. Mari kita perhatikan diagram kromosom perkawinan laki-laki dan perempuan berikut. Yang perlu kalian ingat dalam persilangan yaitu parental atau induk, gamet, dan filial, itu wajib. Nah, perhatikan tanda merah ya. Untuk parentalnya ini tanda untuk laki-laki.
22 AA ditambah XY, sementara ini tanda untuk perempuan dengan susunan 22 AA ditambah XX. Gamet atau simbol gennya berarti 22A ditambah X dan 22A ditambah Y. Untuk perempuan, gametnya 22A ditambah X, satu saja. Jadi kemungkinan anak-anaknya nanti memiliki susunan kromosom 22AA ditambah XX dan 22AA ditambah XY. Istilah-istilah di sini yang kalian dapatkan adalah parental atau P, yaitu orang tua atau induk. Gamet atau G merupakan simbol gen yang dibawa. Filial atau F yaitu keturunan. Seseorang yang berjasa dalam bidang pewarisan sifat dan dijuluki sebagai bapak genetika yaitu Gregor Mendel. Mendel melakukan percobaan dengan menyilangkan kapri dengan satu sifat beda atau monohibrid dan dua jenis beda atau persilangan dihibrid. Berikut variasi pada tanaman kapri. Bisa dilihat pada gambar ya, mulai dari bunga ungu, bunga putih, sampai tanaman tinggi dan tanaman pendek. Pertama-tama kita membahas mengenai persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Persilangan monohibrid ini menerapkan hukum satu Mendel atau hukum segregasi yang menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet terjadi pemisahan alel atau variasi gen secara bebas. Jadi dari yang tadinya diploid menjadi haploid. Yang perlu kalian ingat adalah parental, gamet, dan filial. Di sini parentalnya bunga ungu dan bunga putih yang dilambangkan dengan U besar dan U kecil untuk bunga putih. Gametnya U besar dan U kecil, sehingga filialnya adalah U besar U kecil. Antar F1 disilangkan sehingga parental 2. U besar U kecil disilangkan dengan sesamanya U besar U kecil. Gametnya U besar dan U kecil. Hasil persilangannya atau filial, ini filial kedua ya maksudnya, nanti adalah U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil, dan U kecil U kecil. Sehingga hasilnya untuk U besar disebut dengan bunga ungu, U besar U kecil karena bersifat dominan disebut bunga ungu juga, sementara U kecil bunga putih. Sekarang kita beralih ke contoh persilangan monohibrid yang intermediate. Intermediate ini artinya campuran. Buatlah diagram persilangan pada mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil. Jangan lupa parental, gamet, dan filial. Nah, parentalnya yaitu mawar merah disilangkan dengan mawar putih M besar disilangkan dengan M kecil. Gametnya untuk mawar merah M besar, untuk mawar putih M kecil. Nanti keturunan yang pertama M besar M kecil, merah muda 100%. Lanjut ke generasi kedua, P2 atau parental F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. G, gametnya M besar dan M kecil masing-masing. Nah, keturunan keduanya atau F2 bisa dilihat pada tabel ya, cara menyilangkannya. P parental atau induk, G gamet atau simbol gen, dan F filial atau keturunan. Sementara intermediate adalah sifat yang muncul dari kedua induk. Nanti setelah disilangkan akan didapatkan rasio M besar banding M besar M kecil banding M kecil, yaitu 1:2:1. Sifatnya merah banding merah muda banding putih. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh kedua yaitu persilangan monohibrid. Nah, ini yang bersifat dominan dan resesif. Buatlah diagram persilangan pada mawar merah MM yang bersifat dominan terhadap mawar putih M kecil yang bersifat resesif.
Bisa dilihat, jangan lupa parental, gamet, dan filial. Parentalnya yaitu M besar disilangkan dengan M kecil. Gametnya M besar, satunya M kecil. F1-nya M besar, M kecil. Karena bersifat dominan berarti fenotipnya yaitu merah 100%. Antar F1 disilangkan. Nah, parentalnya jadi mawar merah dan mawar merah M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya M besar dan M kecil. Nah, F2-nya bisa dilihat pada tabel ya penjabarannya. Jangan lupa P parental atau induk, G gamet, F filial atau keturunan. Jadi rasionya adalah merah dibanding putih. Merah dilambangkan dengan M besar dan M besar M kecil. Putih dilambangkan dengan M kecil. Rasionya berarti 3:1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persilangan dihibrid dengan dua sifat beda yang menerapkan hukum dua Mendel atau hukum penggabungan bebas. Contohnya persilangan dihibrid ini yaitu kacang kapri biji bulat dan warna kuning dengan genotip B besar, K besar bersifat dominan disilangkan dengan kacang kapri biji kisut dan warna hijau dengan genotip B kecil, K kecil atau resesif. Dua sifat beda di sini sifatnya yaitu bulat kuning, satunya kisut hijau. Berikut adalah diagram persilangan dihibrid dua sifat beda. Nah, bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Gametnya untuk bulat kuning B besar, K besar, untuk keriput hijau B kecil, K kecil. F1 keturunan pertamanya yaitu B besar, K besar, K kecil, bulat kuning. Dari persilangan F1 lanjut ya ke generasi kedua. Berarti parentalnya F1 disilangkan dengan sesamanya yaitu B besar, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya bulat kuning dengan bulat kuning juga. Ingat, parental, gamet, filial. Gametnya berarti masing-masing ada 4. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Diagram persilangannya seperti tabel berikut ya. Bisa dipahami. Nah, nanti setelah menyilangkan dengan teliti, rasio yang akan didapatkan yaitu 9:3:1. Sifatnya bulat kuning dibanding bulat hijau dibanding keriput kuning banding keriput hijau. Nah, sekarang kita berlatih ya membuat diagram persilangan seperti itu. Persilangan dihibrid. Buatlah diagram persilangan antara tanaman mangga berdaging tebal rasa asam dengan mangga berdaging tipis rasa manis sampai generasi kedua. Berarti jangan lupa parental, gamet, dan filial sampai generasi yang kedua sampai F2. Soal kedua, persilangan monohibrid. Buatlah diagram persilangan antara tikus jantan berambut hitam dan tikus betina berambut putih yang didominasi oleh gen hitam sampai generasi kedua. Berarti ini menggunakan persilangan monohibrid yang dominan dan resesif ya. Jangan lupa parental, gamet, filial sampai F2. Selamat mencoba. Semoga dapat dipahami ya penjelasan dari Ustazah mengenai persilangan monohibrid dan dihibrid. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.